Akhir abad ke-19 di Amerika Serikat adalah masa penuh semangat kebangkitan rohani. Dari tanah Pittsburgh, Pennsylvania, seorang pemuda bernama Charles Taze Russell mulai mempertanyakan ajaran-ajaran tradisional gereja Protestan. Ketidakpuasannya terhadap konsep seperti neraka kekal, trinitas, dan jiwa yang tidak mati, mendorongnya mencari pemahaman alternatif yang dianggapnya lebih sesuai dengan kitab suci. Pada tahun 1870-an, Russell mendirikan kelompok studi Alkitab yang kemudian dikenal sebagai Zion's Watchtower Tract Society. cikal bakal dari organisasi Saksi-Saksi Yehuwa atau Yenova. Dia dan para pengikutnya percaya bahwa kedatangan Kristus secara tidak terlihat telah terjadi pada tahun 1874 dan bahwa dunia akan menghadapi penghakiman pada 1914, tahun yang mereka yakini sebagai awal dari zaman akhir. Russell bukanlah nabi, tapi dia menjadi tokoh yang memandu gerakan ini melalui publikasi-publikasi dan pengajaran Alkitab alternatif. Bukunya yang berjudul Studies in the Scriptures tersebar luas dan menjadi bahan pokok dalam membentuk pandangan gerakan ini. Setelah Charles Taze Russell wafat pada 1916, kepemimpinan diambil alih oleh Joseph Franklin Rutherford, seorang pengacara yang tegas dan organisator ulung. Di bawah Rutherford, gerakan mengalami transformasi besar. Ia memperkenalkan nama Saksi-Saksi Yehuwa pada tahun 1931, berdasarkan kitab Yesaya 43 ayat 10, untuk membedakan diri dari kelompok-kelompok pecahan lain, dan untuk menegaskan identitas sebagai umat yang bersaksi tentang Allah, yang bernama Yehuwa. Rutherford juga memusatkan kekuasaan organisasi ke kantor pusat, menghilangkan otonomi kelompok-kelompok kecil, dan memperkenalkan sistem distribusi literatur yang lebih agresif. Dia menciptakan metode penginjilan dari rumah ke rumah, ciri khas Saksi-Saksi Yehuwa hingga kini. Di masa Rutherford, teologi mereka menjadi semakin unik seperti menolak salib sebagai simbol Kristen, menolak ucapan selamat hari raya, dan sangat menekankan pemisahan dari dunia, termasuk politik, militer, dan lembaga keagamaan lain. Selama Perang Dunia Kedua, Saksi-Saksi Yehuwa menjadi sasaran penganiayaan brutal di banyak negara. Di Nazi Jerman, mereka dipenjarakan, dikirim ke kem konsentrasi, dan dipaksa menyangkal iman mereka. Namun, banyak yang menolak menyerah, dan kesaksian mereka di kem-kem seperti Sachsenhausen menjadi simbol keteguhan iman. Di Amerika Serikat, Saksi-Saksi Yehuwa menghadapi tindakan keras karena menolak mengucapkan sumpah setia pada bendera dan tidak ikut wajib militer. Kasus-kasus hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung, seperti West Virginia State Board of Education versus Barnett tahun 1943, menjadi tonggak penting bagi perlindungan kebebasan beragama di Amerika Serikat. Di banyak negara, mereka dilarang, dicurigai sebagai ancaman politik, bahkan disebut sebagai sekte sesat. Namun melalui pendekatan damai dan konsistensi dalam ajaran, mereka tetap bertahan. Saksi-Saksi Yehuwa dikenal karena struktur organisasi yang sangat terpusat, dipimpin oleh badan pimpinan, yang berbasis di kantor pusat mereka di Warwick, New York. Badan ini dianggap sebagai hamba yang setia dan bijaksana, berdasarkan Injil Matius 24 ayat 45-47, yang memberikan makanan rohani kepada umat. Teologi mereka sangat literal dalam membaca Alkitab, tetapi dengan interpretasi yang khas. Mereka menolak trinitas, tidak percaya pada neraka sebagai tempat penyiksaan kekal, dan percaya bahwa hanya 144.000 orang akan pergi ke surga, sisanya akan hidup di bumi, yang dipulihkan sebagai Firdaus. Mereka juga dikenal karena sikap netral dalam politik, tidak merayakan ulang tahun atau hari besar keagamaan seperti Natal dan Paskah, sampai pada menolak transfusi darah atas dasar tafsiran Alkitab.
Meskipun sempat menjadi gerakan kecil di Amerika, Saksi-Saksi Yehuwa berkembang menjadi organisasi global, dengan lebih dari 8 juta penginjil aktif di lebih dari 240 negara. Setiap tahun, mereka menyelenggarakan pertemuan besar yang disebut kebaktian wilayah, yang dihadiri jutaan orang. Mereka menerbitkan jutaan salinan media bernama Menara Pengawal dan Sedarlah, dalam ratusan bahasa, menjadikannya salah satu organisasi penerbitan terbesar di dunia. Mereka juga terkenal karena proyek penerjemahan Alkitab mereka, terutama kitab suci terjemahan Dunia Baru, yang tersedia dalam lebih dari 200 bahasa. Meski dikenal karena ketekunan dan disiplin, Saksi-Saksi Yehuwa tidak luput dari kontroversi. Beberapa mantan anggota mengkritik organisasi karena dianggap terlalu mengontrol, menekan kebebasan individu, dan memperlakukan kebijakan keluar dari organisasi sebagai pembuangan sosial yang menyakitkan. Beberapa kasus hukum di berbagai negara, terutama terkait penanganan pelecehan seksual, transfusi darah, dan hak anak, juga menjadi sorotan publik. Di Rusia, organisasi ini dilarang total dan dianggap sebagai ekstremis. Namun organisasi tetap mempertahankan sikap teguh. Bagi mereka, semua ini adalah penggenapan nubuat, bahwa umat sejati akan dibenci oleh dunia. Di dunia yang terus berubah dengan cepat, Saksi-Saksi Yehuwa tetap teguh dalam keyakinan dan disiplin hidup mereka. Tanpa pendeta tetap, tanpa kolekte, dan dengan semangat sukarela yang luar biasa, mereka terus mengunjungi rumah ke rumah, mengadakan pertemuan rutin, dan mengabarkan apa yang mereka yakini sebagai kabar baik tentang kerajaan Allah. Mereka adalah potret dari iman yang kontras. Di satu sisi dihormati karena konsistensi dan ketertiban, di sisi lain ditentang karena pandangan mereka yang eksklusif. Tapi bagi para anggotanya, menjadi saksi Yehuwa bukanlah sekadar pilihan, tetapi sebuah panggilan, sebuah kehidupan dalam pengabdian total kepada apa yang mereka yakini sebagai kebenaran yang tak tergoyahkan.